Halo Mim, kembali lagi sama Mimin dengan konten seputar One Piece. Seperti apa spoilernya, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Manga One Piece chapter 1046 telah terbit memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini Mimin akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Chapter kali ini berjudul Raijo. Cerita dimulai dengan memperlihatkan Luffy yang sedang memantul-mantul di atas tanah yang telah dia rubah menjadi karet. Sambil memantul, Luffy bertanya serangan yang tadi dia gunakan untuk memukul Kaido bagusnya diberi nama serangan apa. Sementara itu Kaido yang sedang terkapar akibat kena serangan dari Luffy mulai bangkit kembali sambil memegang bagian wajahnya. Dengan serius Kaido pun bertanya siapa Luffy sebenarnya. Sebelum Luffy menjawab, kita diperlihatkan keadaan dari Junisa. Junisa berkata irama yang dia dengar sungguh membuat ia teringat akan masa lalu. Irama yang Junisa maksud adalah suara drum yang keluar dari jantung Luffy. Saat memandang ke Wano Kuni, Junisa bilang bahwa ia merasa seperti Joy Boy sedang berada di sana. Dan itu benar-benar membuat Junisa menjadi sangat bersemangat. Menurut Junisa, semua yang terjadi sudah takdir. Dan saat ini yang bisa Junisa lakukan hanyalah percaya kepada Joy Boy. Setelah itu diperlihatkan kembali Luffy dan Kaido. Di sana Luffy menjawab pertanyaan Kaido dengan jawaban, yaitu aku adalah Monkey D. Luffy, orang yang akan melampaui dan menjadi raja bajak laut. Kaido pun tersenyum lalu berkata dia bersyukur bahwa Luffy masih menjadi seorang bocah dengan mulut besar. Kaido juga mengatakan ketika tubuh dan pikiran menyatu dengan kekuatan, maka saat itulah buah iblis akan mencapai tahap awakening. Kaido juga mengakui bahwa awakening Luffy merupakan kekuatan yang gila. Kaido juga mengungkapkan ia telah kehilangan banyak hal yang telah dibangun sejak lama, mulai dari pasukan besar yang telah kalah hingga kastil yang sudah rusak semakin parah. Tak lama kemudian Kaido melancarkan serangan beruntun kepada Luffy, tapi serangan itu tidak berarti apa-apa. Luffy pun membahas Kaido dengan tinju bertubi-tubi yang berhasil mengenai tubuh Kaido dengan telak. Tinju dari Luffy benar-benar unik sebab tinju tersebut tampak bisa masuk hingga ke dalam tubuh Kaido. Serangan itu pun membuat Kaido kesakitan, tapi energi Luffy juga terkuras usai melancarkan serangan tersebut. Luffy juga tampak batuk yang mungkin menandakan bahwa pengguna Gear 5 miliknya tampak buruk bagi kesehatan Luffy. Setelah itu Kaido bilang di bagian bawah banyak tempat yang telah diselimuti oleh api. Kaido yakin ada ribuan pasukan di pihak Luffy yang akan terjebak api, sehingga mereka akan mati karena kebakaran. Luffy pun dengan santai menjawab biarkan mereka yang mengurus bagian bawah, karena yang perlu Luffy pikirkan hanyalah cara mengalahkan Kaido. Kaido pun menyerang Luffy memakai teknik serangan angin, tapi Luffy secara konyol membuat kakinya memanjang ke atas, sehingga serangan angin dari Kaido lewat begitu saja. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan suatu tempat di bawah kastil. Di sana api yang menyebar semakin parah dan banyak orang yang terjebak. Mereka semua mengeluh sebab tidak ada jalan untuk melarikan diri, karena akses-akses untuk pergi ke tempat lain telah tertutup oleh api. Sementara itu di lantai satu api juga sudah membakar banyak tempat. Terlihat ada Beppo yang sedang tidak berdaya karena dia tidak tahan dengan panas. Beppo pun diangkat oleh teman-temannya lalu mereka mencoba melarikan diri sambil meminta tolong kepada Law. Kemudian diperlihatkan juga bagian lain di bawah tanah, di mana ada Brook, Robin, dan para samurai yang terkurung oleh api. Melihat situasi di sana, Brook dan Robin mulai berpikir bahwa jalan untuk keluar dan melarikan diri sepertinya sudah tidak ada. Diperlihatkan juga lantai pertunjukan tempat di mana api juga sudah mulai menyebar. Nampak ada Chopper dan Nami yang sedang membicarakan soal api yang membakar semakin parah. Mereka berdua juga tidak bisa melihat kru bajak laut tepi jerami yang lain, karena banyak dari mereka telah terpisah dan sulit untuk saling mencari satu sama lain. Sekarang ini Pulau Onigashima telah habis terbakar sepenuhnya. Ingin melarikan diri dari pulau itu pun juga sangat mustahil sebab masih melayang di udara. Di bagian menara Otakei ada Sanji dan para geisha yang juga sedang terjebak api. Menurut Sanji percuma jika mereka semua hendak keluar dari kastil sebab daratan masih cukup jauh. Di suatu tempat di bawah tanah ada juga Avo dan seorang Numbers. Numbers itu mencoba menghancurkan dinding tapi tidak bisa, karena dinding itu terlalu panas untuk disentuh. Apapun marah-marah dan meminta Numbers tersebut untuk merubah saja satu tangannya agar mereka bisa lari dari sana. Di tempat lain ada Usopp yang memunculkan tanaman yang dapat mengeluarkan air. Namun itu percuma saja sebab air yang keluar terlalu sedikit.
dan tanaman itu pun segera hangus terbakar oleh api. Di tempat lain lagi di menara otak kanan, ada Franky yang sedang membawa Zoro. Franky berlari untuk menghindari api, tapi sebenarnya ia belum menemukan tujuan untuk berlindung dari kebakaran itu. Kemudian lantai 4 diperlihatkan ada Reijo dan Jinbei. Reijo berkata persiapan yang dia lakukan setelah selesai dan ia meminta bantuan Jinbei. Ternyata persiapan yang Reijo maksud adalah untuk melakukan air yang sangat banyak dari dalam gulungan. Seperti yang kita tahu, Reijo mengonsumsi buah iblis Maki-Maki no Mi yang membuatnya bisa menciptakan gulungan. Gulungan-gulungan tersebut berfungsi sebagai tempat menyimpan sesuatu, dan nanti sesuatu yang disimpan itu bisa dikeluarkan kembali. Air yang sangat banyak dalam gulungan Reijo rupanya berasal dari Pulau Zhou. Air tersebut diambil dari semburan belalai Junisa. Alasan mengapa Reijo mengambil air yang banyak itu, karena pada masa lalu Kastil Oden pernah terbakar dan ia tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu sejak dari jauh dia sudah mempersiapkan banyak air, agar bila ada kebakaran besar lagi ia sanggup untuk memadamkannya. Reijo pun dengan cepat mengeluarkan air yang sangat banyak dari dalam gulungan. Jinbei bahkan terkejut dengan volume air yang sangat besar itu. Jinbei pun segera mengendalikan air itu lalu dialirkan menuju ke semua bagian kastil, agar api-api yang ada di sana bisa padam semua. Air pun segera mengalir dan mulai membanjiri banyak tempat seperti lantai 3 di mana cukup banyak anggota suku Ming di sana, sampai lantai 1 tempat di mana ada killer. Setelah itu diperlihatkan ada Yamato dan Momonosuke yang sedang berbicara. Yamato mendesak Momonosuke untuk membuat awan api agar menahan bola Onigashima yang sebentar lagi akan jatuh. Momonosuke menjadi panik sebab ia tidak mampu untuk menciptakan awan api yang sangat besar. Beberapa saat kemudian ditampilkan kembali pertarungan Luffy melawan Kaido. Kali ini Luffy memakai suatu teknik yang sangat luar biasa, yang mana dia menangkap petir. Luffy pun bersiap untuk menyerang Kaido menggunakan petir itu. Kaido juga tampak siap dengan serangan Luffy. Ini mungkin tahap selanjutnya dari awakening Luffy, yang membuatnya bisa menangkap petir dan menggunakannya sebagai serangan. Kurosei berkata bahwa awakening Hito-Hito no Mi model Nika memberikan penggunanya kebebasan dalam bertarung. Jadi Luffy bisa bebas bertarung dengan cara apapun, agar kedepannya nanti gaya bertarung Luffy akan lebih gila lagi. Bisa dibilang kekuatan Luffy ini tidak terbatas sesuai dengan imajinasinya. Selama Luffy memiliki imajinasi yang banyak di dalam kepalanya, maka dia bisa mewujudkan imajinasinya itu. Teknik petir ini pun sepertinya bagian dari imajinasi Luffy. Tubuh Luffy adalah karet dan kebal terhadap petir. Jadi Luffy membayangkan ia menangkap petir dan menggunakannya sebagai senjata. Dan dalam model Gear 5 ini, Luffy bisa mewujudkan imajinasinya itu. Nah, itu tadi review dan teori tentang One Piece chapter 1046. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah.